Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak kelas 6? Bertemu lagi sama Bu Fani di bab 1 pelajaran fikih tentang makanan halal dan haram. Ayo kita belajar bareng-bareng. Nah, di sini Bu Fani hanya ingin mengulang materi yang kemarin ya. Sebenarnya materi kemarin sudah banyak kita pelajari, tapi di sini Bu Fani ingin mengingatkan beberapa. Yang pertama tentang dalil-dalil Al-Quran dan hadis tentang makanan halal apa saja. Nah, Bu Fani sebutkan di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menyebutkan tentang Quran surat Al-Maidah ayat 4 berkenaan dengan makanan halal. Bu Fani bacakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakumut thayyibat. Yang artinya mereka bertanya kepadamu wahai Muhammad, apakah yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah, yang dihalalkan bagi kamu sekalian adalah makanan yang baik-baik ya. Itu salah satu dalil Al-Quran tentang makanan halal. Selanjutnya ada juga hadis dari yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi. Di situ ditanyakan kepada Rasulullah bahwasanya Nabi itu ditanyakan tentang hukum minyak sapi atau samin ya. Minyak samin, keju, dan farhah. Farhah itu adalah kulit binatang ya, karena sekarang banyak orang-orang itu kan hukumnya misalnya hanya disebutkan tentang hukum babi misalnya seperti itu, tapi semua yang tentang babi, tentang kulitnya, tentang bulunya itu juga ikut dalam dalil haramnya ya. Seperti juga dalil tentang sapi. Jadi di situ disebutkan tentang susunya, tentang kulitnya ya. Di situ ditanyakan binatang yang beserta bulunya yang dipakai untuk perhiasan atau tempat duduk, maka Nabi menjawab, barang yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya adalah halal, dan barang yang diharamkan oleh Allah dalam kitabnya adalah haram, dan sesuatu yang tidak diterangkannya maka barang itu termasuk yang dimaafkan ya, sebagai kemudahan bagi kamu. Di sini adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah. Kemudian selanjutnya adalah tentang surat Al-Baqarah ayat 168. Ini juga dalil Al-Quran tentang hukum makanan halal ya. Di sini Bu Fani bacakan. Artinya, wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh, setan itu musuh yang nyata bagimu ya, pasti ya. Setan itu mengajak kita untuk melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah dan untuk tidak melakukan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Termasuk di sini makanan halal haram ini yang kita pelajari. Kita pelajari buat apa? Agar kita tahu yang mana yang halal, yang mana yang haram, agar kita pilih ketika memakan ya. Karena nanti yang seperti kita sudah pelajari kemarin ya, sudah banyak manfaat-manfaat yang didapatkan ketika kita mengkonsumsi makanan yang halal. Kemudian dalil selanjutnya adalah tentang surat Al-A'raf ayat 157 ya. Di situ Bu Fani bacakan, artinya, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Itu artinya Allah itu pasti memberikan manfaat ya. Ada manfaatnya ketika kita mengkonsumsi yang baik atau yang halal dan meninggalkan sesuatu yang buruk. Lanjut. Di sini yang tadi Bu Fani sudah sebutkan ya, hadis Rasul tentang makanan yang halal dan juga beserta dalil yang mengikuti. Misalnya dalam Al-Quran, dalam hadis disebutkan tentang sapi. Sapi hukumnya apa? Sapi itu adalah hewan ternak yang dihukumkan halal ya. Begitu juga sesuatu yang menyertainya, misalnya sapi itu minyaknya ya halal,
halal, keju yang dihasilkan dari susunya juga halal, juga kulitnya. Kan banyak ya kulit makanan ya, kulit kerupuk yang dihasilkan dari kulit sapi itu juga halal asal sudah terpenuhi ketika syarat-syarat penyembelihannya. Begitupun sebaliknya, ketika hewan itu diharamkan dalam Al-Quran, misalnya babi, misalnya seperti itu, segala sesuatu yang ikut berserta babi, misalnya dari kulitnya, dari susunya, ya, dari bulunya, walaupun bulu itu kamu gunakan untuk membuat kuas makanan ya. Biasanya kalau bikin kue kan kita pakai kuas ya, ketika kita ingin menaruh mentega atau apa. Tapi kalau kita memakai bulu yang dihasilkan dari babi, maka tetap hukumnya menjadi haram ya. Lanjut di situ Bu Fani jelaskan lagi tentang dalil-dalil Al-Quran tentang makanan yang haram. Banyak ya, kemarin ada berapa? Ada 7 ya, ada 7 jenis-jenis makanan yang diharamkan di dalam Al-Quran. Salah satunya apa di situ? Tentang hukum memakan bangkai ya. Itu udah jelas, semua bangkai itu haram. Bangkai itu hewan yang mati tanpa dilakukan penyembelihan sebelumnya ya. Tetapi ada 2 bangkai yang oleh Allah itu dihalalkan untuk kita. Apa di situ? Hadis riwayat Ibnu Majah dari Ibnu Umar, di situ disebutkan dihalalkan bagi kita 2 bangkai, yaitu bangkai ikan dan bangkai belalang ya. Selanjutnya kemarin juga sudah kita pelajari tentang makanan yang buruk, menjijikan atau najis. Ini jelas ya. Kemarin baru kita sebutkan contoh-contohnya. Hari ini Bu Fani sebutkan tentang dalil pengharamannya. Di situ disebutkan dalam Quran surat Al-A'raf ayat 157 ya. Ada artinya yang Bu Fani bacakan, dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka. Apa aja kemarin disebutkan yang buruk? Boleh ya, sesuatu yang menjijikan tuh kecoa, cacing ya, segala yang buruk, apalagi yang udah jelas-jelas najis ya. Kemudian dalil yang berkenaan tentang jenis makanan yang haram selanjutnya adalah tentang darah. Darah apa aja Bu? Kemarin sudah tahu semua ya. Darah itu baik darah cair maupun darah beku atau yang sudah dibekukan, yang masih asli maupun yang sudah diolah, hukum darah tetap haram. Di sini berdasarkan Quran surat Al-Maidah ayat 3. Bu Fani bacakan juga di sini artinya ya. Dan diharamkan bagimu memakan bangkai, darah, dan daging babi. Dalil ini bisa untuk tiga macam jenis hewan ya. Babi boleh diikutkan di sini ya. Kemudian bangkai juga. Selanjutnya apa? Di slide selanjutnya, selain makanan yang memabukkan, itu juga ada dalilnya di situ. Dari hadis riwayat Muslim, ini bakal kita pelajari berulang-ulang kali sampai bab-bab setelahnya, yaitu ada hadis kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haramun. Ini jelas sekali ya. Tiap-tiap yang memabukkan adalah khamar, dan setiap yang memabukkan hukumnya haram ya. Bu, kalau alkohol itu pasti jelas-jelas haram ya. Bu, tapi kalau alkohol yang dipakai untuk pengobatan itu udah ada hukumnya sendiri ya. Takaran alkoholnya yang sudah untuk pengobatan itu sudah jelas berbeda ya. Untuk yang kalau namanya bukan alkohol tapi misalnya namanya ciu, biasanya kan ada yang nanya gitu ya. Atau misalnya kalau anak-anak suka ini nih dicampur-campur gitu ya. Tapi itu bukan alkohol, tetap saja itu hukumnya termasuk yang dihukumi makanan yang memabukkan. Selanjutnya jenis makanan lainnya adalah babi, itu sama tadi. Kemudian binatang yang disembelih tidak menyebut nama Allah, itu jelas ya. Walaupun hewannya itu hewan halal, misalnya hewan ternak, tapi kamu sembelih untuk misalnya tanpa menyebut basmalah, dipakai untuk
sesembahan misalnya ya, itu hukumnya menjadi haram ya. Kemudian yang terakhir adalah benda-benda yang membahayakan. Kemarin sudah disebutkan ya sama Fani ya. Contohnya adalah benda-benda yang kadaluarsa ya, makan makanan yang membahayakan misalnya ya, kita makan terlalu keras misalnya, atau sesuatu yang tidak bisa diolah oleh tubuh, itu bisa menjadi makanan yang membahayakan dan bisa juga diharamkan untuk kita. Kemudian selanjutnya di situ ada tugasnya untuk hari ini. Ini mudah ya insya Allah ya, karena kalian materinya sering diulang-ulang lagi. Di sini ada tugas, silakan anak-anak semua kelas 6 menulis hadis tentang hukum binatang, bangkai binatang beserta artinya. Satu lagi menulis tentang surat Al-Baqarah ayat 195 beserta artinya. Di mana? Di buku tulis tematik. Nanti ditulis yang rapi, terus difotokan. Ketika difoto nanti Bu Guru share linknya, kamu tinggal masukkan di situ ya, upload ya. Nanti setelah itu oleh Bu Fani, Pak Arul, dan Bu Husnul kami nilai berdasarkan kelas masing-masing ya. Mungkin seperti itu untuk pembelajaran hari ini. Kita cukupkan ya. Terima kasih anak-anakku semua, untuk kakak-kakak kelas 6. Ingat ya, ada apa di situ? Ada sebuah mahfuzat yang ada di buku kalian di halaman 10. Apa mahfuzatnya atau kata-kata mutiaranya? Al-aqlus salim fi jismis salim, artinya akal yang sehat itu ada pada badan yang sehat. Sementara kita badan sehat itu harus diusahakan, diupayakan dengan salah satunya adalah dengan memakan makanan yang halal dan menghindari makanan yang haram ya. Setelah keberkahan yang didapat, berkah dari Allah ya, kemudian pahala yang didapat setelah mengkonsumsi, kita juga mendapat bonus lebih, yaitu badan yang sehat. Badan yang sehat menghasilkan pemikiran atau akal yang sehat. Ketika akal sehat, kita mudah berpikir, mudah belajar, seperti itu ya. Jazakumullah khairan katsir untuk semuanya. Terima kasih sudah mengikuti pembelajaran fikih pada hari ini. Bu Fani cukupkan. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.